Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas mengenai nilai mutlak. Jadi nilai mutlak ini didefinisikan, misalkan ada sebuah X bilangan real, nilai mutlak dari suatu bilangan X ditulis dengan X, kemudian ada garis di depan dan di belakangnya, dan didefinisikan bahwa nilai mutlak dari X sama dengan X untuk X lebih besar sama dengan 0 dan bernilai min X untuk X kurang dari 0. Selain itu juga memiliki sifat bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan X itu sama dengan akar dari kuadrat bilangan X itu sendiri. Jadi nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Lantas bagaimana sih cara menggambar grafik fx sama dengan x-1 dimutlakan? Jadi caranya sangat mudah. Jadi misalkan kita buat sebuah tabel. Tabel ini berisi 3 baris. Yang pertama itu x, kemudian y sama dengan fx, dan koordinatnya. Kemudian kita tuliskan angka-angkanya mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, nanti tinggal kita lengkapi bagian yang kosong. Seperti contoh, di situ untuk X sama dengan min 3, maka nilai dari fx sama dengan x min 1. Karena x-nya sama dengan min 3, maka x ini akan kita ganti dengan min 3. Min 3 min 1 dimutlakan. Jadi sama dengan min 3 min 1 jadinya min 4. Hasilnya sama dengan 4. Nah, ini kita isi di sini. Ini adalah 4. Sehingga min 3, 4. Nah, demikian juga ketika kita mengisi untuk X sama dengan 2. Sama dengan min 2 maksud saya. Nah, maka nilai dari F min 2 ketemulah min 2 dikurangi 1 sama dengan nilai mutlak dari min 3 sama dengan 3. Jadi nanti hasilnya adalah 3, sehingga X, Y nya jadi min 2, 3. Untuk X sama dengan min 1 juga demikian. Nah, maka nilai F dari min 1 itu sama dengan nilai mutlak dari min 1 min 1. Nah, sama dengan nilai mutlak dari min 2 sama dengan 2. Nah, jadi di sini min 1, 2. Kemudian untuk X sama dengan 0 juga kita cari nilai Y-nya. F0 sama dengan 0 min 1 sama dengan min 1 dimutlakan. Hasilnya adalah 1. Nah, jadi di sini ketemunya adalah 0,1. Jadi nanti hasilnya juga dapat kita ketahui. Untuk X sama dengan 1. Nah, kita hitung lagi. F1 sama dengan 1 min 1. Berarti sama dengan 0. Nilai mutlak dari 0 adalah 0 itu sendiri. 1,0. Untuk X sama dengan 2, F2 sama dengan 2 min 1 dimutlakan. Hasilnya adalah
1. 1 kalau dimutlakan hasilnya 1. 2,1. Untuk X sama dengan 3 juga kita hitung. Nah, F3 sama dengan nilai mutlak dari 3 min 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya 2. 3,2. Nah, jika koordinat ini kita gabung jadi 1, kemudian kita tarik garis lurus, maka nanti grafik kurvanya akan menjadi seperti yang ada di layar. Jadi ini adalah hasil dari fx sama dengan x-1 dimutlakan. Jadi nilai mutlak dari x-1. Jadi sebuah nilai mutlak itu nilainya itu selalu positif atau bisa jadi 0. Dan tidak ada nilai mutlak itu yang hasilnya adalah negatif. Lantas bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel? Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x-5 dimutlakan sama dengan 4. Nah, jadi cara paling mudah ada macam-macam, bisa menggunakan definisi atau bisa juga menggunakan sifat. Nah, tergantung kita mau pakai cara yang mana. Misalkan cara pertama menggunakan definisi. Tiga x min 5 ketika dimutlakan itu akan memiliki dua buah nilai. Nah, nilainya bisa dari 3x min 5 atau min dari 3x min 5. Nah, lantas bagaimana cara kita menentukannya? Nah, kita bisa menggunakan cara ini ya. Kalian bisa tiru saya. Jadi 3x min 5 itu memiliki sebuah batas. Nah, jadi batas-batasnya itu dapat dicari dengan cara 3x min 5 sama dengan 0. Nah, dari sini ketemulah 3x sama dengan 5 dan x sama dengan 5/3. Nah, kita buat sebuah garis. Garis ini di tengah-tengahnya ada 5/3 sebagai batasnya. Nah, ini kita tulis kembali 3x min 5. Nah, area di mana garis ini ke kanan dia akan bernilai positif 3x min 5 itu sendiri. Tapi kalau dia ke kiri, jadi 5/3 ke kiri, nah, dia bernilai dari min 3x min 5. Nah, jadi ada dua kemungkinan kalau tidak bernilai x lebih besar sama dengan 5/3, atau bisa jadi dia syaratnya x kurang dari 5/3. Jadi ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, untuk x lebih besar sama dengan 5/3, jadi area yang ke kanan, kita tulis kembali soalnya 3x min 5 sama dengan 4. Jadi kalau 5/3 ke kanan, nilai mutlak dari 3x min 5 itu bernilai positif. Jadi kita gantikan nilai positif.
3x min 5 sama dengan 4. Nah, 3x sama dengan 4 ditambah 5. Jadi 3x sama dengan 9, x-nya sama dengan 9 per 3. Jadi ketemulah x-nya adalah 3. Nah, kita uji apakah 3 ini lebih dari 5 per 3. Nah, iya. Berarti 3 ini adalah salah satu penyelesaiannya. Nah, jadi kemungkinan pertamanya tadi, untuk X lebih besar sama dengan 5 per 3, nilai mutlak 3X min 5 itu diganti bernilai positif, yaitu 3X min 5 itu sendiri. Jadi dia kalau ke kanan, 5 per 3 ke kanan, jadi 3X min 5. Nah, lantas bagaimana jika dia kurang dari 5 per 3? Nah, kita cari. Nah, untuk X kurang dari 5 per 3. Nah, maka 3X min 5 sama dengan 4. Dia bernilai negatif. Nah, min 3X min 5 sama dengan 4. Nah, kita buka kurungnya, min 3x plus 5 sama dengan 4. Kita lanjutkan di sebelah kanan. Min 3x sama dengan 4 min 5. Min 3x sama dengan min 1. X-nya sama dengan min 1 per min 3. Bisa kita sederhanakan jadi 1/3, karena min dibagi min jadi plus. Nah, lantas apakah 1/3 itu kurang dari 5 per 3? Nah, iya. Nah, jadi ini adalah penyelesaiannya. Jadi setiap jawaban X itu harus kita uji kembali dengan syarat awalnya. Jadi tadi kemungkinan pertamanya itu bisa saja untuk X lebih besar sama dengan 5 per 3. Nah, ini kemungkinan pertama. Nah, kemudian untuk kemungkinan yang kedua, untuk X kurang dari 5 per 3. Masing-masing jawaban harus kita uji kembali dengan syaratnya, apakah memenuhi atau tidak. Nah, jika tidak memenuhi, berarti kita tidak perlu memastikan bahwa itu adalah jawaban yang benar. Jadi kita abaikan saja. Nah, sementara contoh soal ini dua-duanya adalah jawaban yang memenuhi. Jadi HP-nya itu adalah X sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 1/3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya X-nya sama dengan 3 atau X-nya 1/3. Itu cara pertama. Jadi cara pertama ini kita cari dulu batasnya. Kemudian kalau dia ke kanan nilainya adalah positif, kalau ke kiri bernilai negatif. Nah, kebetulan kemungkinannya hanya 2 untuk soal ini. Nah, nanti akan kami beri contoh jika kemungkinannya ada 3. Ini cara pertama ya. Sekarang cara kedua, menggunakan sifat pemfaktoran. Jadi soalnya tadi, nilai mutlak dari 3X min 5 sama dengan 4. Nah, di awal sudah kita jelaskan bahwa sifat dari nilai mutlak itu nilai mutlak X itu sama aja dengan akar dari X kuadrat. Nah, jadi caranya kita kuadratkan kedua ruas, menghasilkan 3X min 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat.
Dari sini nanti akan kita giring ke dalam pemfaktoran bentuk A kuadrat min B kuadrat, itu menghasilkan A plus B dikali A min B. Nah, dari sini 3x min 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan 0. Yang jadi A-nya adalah 3x min 5, yang jadi B-nya adalah 4. Nah, jadi 3x min 5 ditambah 4 dikali 3x min 5 dikurangi 4 sama dengan 0. Kurung yang ini kita buka yang kecil ini ya. Jadilah 3x min 5 plus 4. Kemudian yang ini jadi 3x min 5 min 4 sama dengan 0. Kita sederhanakan 3x min 1. Kemudian di sini 3x min 9 sama dengan 0. Jika ada dua buah perkalian A kali B sama dengan 0, maka kemungkinannya kalau tidak A-nya yang 0, ya B-nya yang 0. Nah, kebetulan ini sudah difaktorkan, ketemu hasilnya 3x min 1 dikali 3x min 9 sama dengan 0. Jadi kemungkinannya kalau tidak 3x min 1 sama dengan 0, ya 3x min 9-nya yang sama dengan 0. Nah, 3x sama dengan 1 kita selesaikan. Jadi x-nya sama dengan 1/3. Yang ini juga sama. Jadi 3x sama dengan 9-nya kita pindahkan. Ketemulah x-nya sama dengan 9/3 sama dengan 3. Jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya sama. Kalau tidak x-nya sama dengan 1/3, ya x-nya sama dengan 3. Baik cara 1 maupun cara 2 menghasilkan jawaban yang sama, yaitu 1/3 dan 3. Nah, ini cara 1 tadi juga hasilnya sama. Cara 2-nya juga hasilnya sama. Bagaimana? Nah, nanti silakan dicoba sendiri menyelesaikan permasalahan nilai mutlak. Nah, sekarang bagaimana sih cara menyelesaikan kalau ada nilai mutlaknya lebih dari 1, bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini caranya. Untuk masalah ini, kita tidak bisa menggunakan sifat. Jadi kita gunakan yang namanya definisi. Untuk x plus 1, nah ini batasnya dulu kita bahas. Untuk nilai mutlak x plus 1, ini memiliki batas x plus 1 sama dengan 0. Jadi x-nya adalah min 1. Jadi batasnya min 1. Nah, untuk x plus 3, batasnya adalah x plus 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 3. Nah, jadi batas-batasnya ada min 1 sama min 3. Mana yang lebih dulu? Nah, tentu min 3 lebih dulu daripada min 1. Nah, ini kita tulis dulu, kita buat sebuah garis. Nah, ini min 3. Kemudian ini adalah min 1. Nah, min 3 ini berhubungan dengan x plus 3. Untuk min 1 ini ada hubungannya dengan nilai mutlak dari x plus 1. Nah, garis ini ke kanan, nilai mutlak dari x plus 1
itu nilainya adalah positif. X plus 1 positif. Nah, X plus 3 ke kanan juga nilainya positif. Nah, min 1 ke kiri nilai dari X plus 1 itu adalah min. Nah, untuk min 3 ke kiri nilai dari X plus 3 dimutlakan ini juga nilainya min. Nah, di sini ada 3 kemungkinan. Jadi wilayahnya ada 3. Wilayah pertama adalah min 1 ke kanan. Wilayah kedua adalah yang tengah-tengah. Dan wilayah yang ketiga ini adalah min 3 ke kiri. Nah, wilayah pertama ini untuk daerahnya adalah X lebih besar sama dengan min 1. Daerah yang kedua ini adalah untuk antara min 3 sampai dengan min 1. Daerah yang ketiga ini untuk X kurang dari min 3. Jadi daerahnya untuk soal ini ada 3 kemungkinan. Nah, 1, 2, 3. Nah, kemungkinan pertama untuk X lebih besar sama dengan min 1. Nah, kita tulis kembali soalnya. X plus 1 dimutlakan ditambah X plus 3 sama dengan 6. Coba perhatikan, jika min 1 ke kanan, garis ini nilai dari X plus 1 itu bernilai positif. Kemudian juga X plus 3 dimutlakan itu juga positif. Nah, jadi nanti kita ganti X plus 1 ditambah X plus 3. Nah, sama dengan 6. Jadi nilainya dua-duanya ini diganti positif-positif. Kita buka kurungnya semua. X plus 1 ditambah X ditambah 3 sama dengan 6. Kita sederhanakan, 2X ditambah 4 sama dengan 6. 2X sama dengan 6 dikurangi 4 adalah 2, sehingga X-nya sama dengan 1. Nah, kita uji apakah 1 ini lebih dari min 1. Nah, karena untuk X lebih besar sama dengan min 1, maka hasilnya kita uji apakah lebih besar dari min 1. Jawabannya iya. Berarti ini adalah penyelesaian. Jadi kemungkinan pertama ini sudah ketemu jawabannya, yaitu X-nya 1. Kemungkinan yang kedua, untuk min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Nah, kita tulis kembali soalnya. X plus 1 ditambah X plus 3 nilai mutlaknya sama dengan 6. X plus 1 ditambah X plus 3 sama dengan 6. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Daerah yang tengah, di situ yang bernilai positif adalah X plus 3. Sedangkan nilai mutlak dari X plus 1 itu bernilai negatif. Nah, maka nilai mutlak dari ini akan kita ganti
Nah, yang ini bernilai negatif, min dari X plus 1 ditambah X plus 3 nya masih tetap positif. Nah, sama dengan 6. Kita buka kurung semuanya. Ini jadilah min X min 1 ditambah X ditambah 3 sama dengan 6. Min X ditambah X hasilnya 0. Min 1 ditambah 3 hasilnya 2 sama dengan 6. 2 sama dengan 6, berarti tidak ada penyelesaian yang memenuhi, berarti tidak memenuhi untuk kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang terakhir, nah, untuk X kurang dari min 3. Nah, coba kita perhatikan pada gambar. Untuk wilayah yang ketiga ini, dua-duanya panahnya menuju ke arah negatif. Baik nilai mutlak dari X plus 1 dan X plus 3 nilai mutlaknya semua bernilai negatif untuk wilayah yang ketiga. Jadi kita tulis kembali soalnya. X plus 1 ditambah X plus 3 sama dengan 6. Semuanya bernilai negatif. Nah, ini kita gantikan. Yang ini juga kita gantikan dengan nilai yang negatif. Nah, sama dengan 6. Kita buka semua kurungnya. Min X min 1 ditambah, ini masih tetap tapi saya buka dulu, min X min 3 sama dengan 6. Min X min 1 min X min 3 sama dengan 6. Min X ketemu min X jadi min 2X. Min 1 min 3 jadi min 4 sama dengan 6. Min 2X sama dengan 6 ditambah 4. Min 2X sama dengan 10, berarti X nya sama dengan 10 dibagi min 2. Jadi ketemulah X nya sama dengan min 5. Nah, apakah min 5 ini kurang dari min 3? Nah, kita uji ya. Ternyata memang benar, min 5 ini kurang dari min 3. Berarti jawabannya. Nah, dari semua kemungkinan-kemungkinan ini kita gabungkan jadi satu. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari soal yang kedua ini, yang pertama tadi ketemu jawabannya 1. Nah, jadi kita tulis bahwa HP-nya adalah X sama dengan 1, atau nah X-nya sama dengan min 5. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.